Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Masa pendudukan fasis Jepang yang hanya berbilang tahun lebih terasa menyakitkan daripada masa pendudukan kolonial Belanda yang berbilang abad. Pada masa pendudukannya, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara mengizinkan pengibaran bendera merah putih, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, dan mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikut merupakan propaganda yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia, kecuali A. Mengklaim bahasa Jepang mengobarkan perang Asia Timur Raya untuk membebaskan seluruh Asia dari penjajahan Barat. Nah, ini benar. B. Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. Ya, ini benar. C. Mengirimkan pemuda-pemudi Indonesia ke Jepang untuk menempuh perguruan tinggi. Ini. Jepang tidak pernah mengirimkan anak-anak bangsa Indonesia untuk belajar di perguruan tinggi. C. D. Menyatakan bahwa Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia memiliki keinginan untuk membuat kawasan persemakmuran di wilayah Asia Pasifik. Ya, ini juga. E. Membentuk gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Ini juga. C jawabannya. 2. Nasionalisme adalah rasa cinta individu terhadap NKRI dan bangsanya. Seorang yang berjiwa nasionalisme akan meletakkan kesetiaan tertingginya pada negara. Salah satu pilar nasionalisme adalah kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah A. Kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri tanpa ada pengaruh dan juga paksaan dari orang lain. B. Kebebasan dalam menjalankan prinsip-prinsip kebangsaan yang telah disepakati bersama. C. Kebebasan dalam memeluk agama, berbicara, berpendapat, berkelompok, dan berorganisasi. Nah, ini. D. Kebebasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bukan. E. Kebebasan tanpa adanya batasan dalam menjalani kebebasan berbangsa dan bernegara. Ini juga bukan, jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 3. 3. Untuk melakukan upaya bela negara, perlu adanya motivasi yang tinggi sehingga setiap warga negara memahami kelemahan dan kelebihan bangsa Indonesia. Berikut ini bukan merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi bela negara di Indonesia, adalah yang mempengaruhi motivasi bela negara. Motivasi setiap warga negara itu nah, yang pertama pengaruhnya. Yang pertama itu pengaruh sejarah. Terus yang kedua letak geografis. Yang ketiga kekayaan sumber daya alam. SDA. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, keadaan penduduk yang besar. Keadaan penduduk yang besar. Yang keenam, kemungkinan timbulnya bencana perang. Timbulnya bencana alam. Nah, A. Kurangnya kesadaran
dalam berperan serta melakukan pembangunan nasional. Nah, ini bukan merupakan faktor. Nah, kan berarti ini bukan ini. B. Adanya kemungkinan ancaman baik militer maupun nirmiliter terhadap kelangsungan bangsa dan negara. Ini ya. Letak geografis ini. Adanya pengalaman sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Terus kemajuan ilmu pengetahuan juga ini. Letak geografis. Terus adanya ini, yang ini ya, 6 ya. Terus letak geografis. Letak geografis sudah, adanya pengalaman sejarah. Pengalaman sejarah mana ini? Keadaan penduduk yang besar, kekayaan, pengaruh sejarah. Nah, ini pengaruh sejarah, pengalaman sejarah. Berarti A jawabannya. Tentukan kelanjutan gambar berikut. Pertama, satu ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini habis itu ke sini. Nah, ini bukan. Kemudian hitam, putih, hitam, putih, hitam. Ini bukan. 0, 1, 2, 3, 4. Ini 3. Kemudian ini yang beda apanya? Oh, ternyata ini. Oke. Ini maju ke sana, maju ke sana. Ini berarti maju, ini maju ke sana. Ini maju ke sana, ini maju ke sana, ini maju ke sini. Nah, berarti ini harus ada pelengkung maju ke sana. Terus bentar. Ini maju ke sini ketambahan 1. Terus maju ke sini ketambahan 1. Terus maju ke sini, di sini tambah 1. Terus berikutnya maju ke sini ketambahan 1. Nah, berarti nanti di sini gini. Nah, D berarti. Lanjut nomor 5. Tentukan kelanjutan gambar berikut. Kita lihat ini dulu, ini. Terus habis itu muter ke sini, muter ke sini, muter ke sini. Berarti ini nyamping. Nah, cari yang nyamping. Ini bukan. Ini bukan. Ini juga bukan. Nah, berarti B dan E. Nah, kita cari perbedaannya. B dan E itu apa perbedaannya? Ini sama, ini. Nah, ini beda. Ini juga beda. Nah, dua-dua. Ini beda ini. Nah, ini beda. Ini juga beda. Ini ya, perbedaannya di sini, yang lain sama. Berarti kita perhatikan ini sama ini. Ini ke sini. Ini nggak berubah ya, cuma jalan ya. Ini ke sini. Berarti ini di tengah. Ini salah ini. Seharusnya di tengah. Ini yang di tengah. Nah, ini. Nah, jawabannya. Oke, lanjut nomor 6. Tentukan gambar yang sesuai. Coba kita perhatikan. Kolom ketiga itu merupakan gabungan dari kolom ke-1 dan kolom kedua. Terus kemudian yang di akhir ini sama ini itu sama. Nah, ini sama ini. Akhirnya ini hitam. Ini. Nah, kemudian ini ada di sini. Di sini hitam. Kita cek. Di baris kedua. Ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Berarti, nah ini sama ini. Kemudian ini sama ini. Berarti ini. Nah, berarti ini berarti, ini sama ini. Kemudian ini sama ini sama ini. Nah, lurus berarti. Nah, ini, tapi ini yang salah. Ini yang salah. Nah, ini benar. Nah, ini yang salah. Berarti antara C dan E. Perbedaannya C dan E itu ada di mana? Ada di sini, garis. Ini sama ini. Nah, sekarang kita lihat. Garisnya ini ke sini. Nah, ini garisnya ke sini. Kalau sedangkan ini sini. Nah, ini yang salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 7. Tentukan gambar yang sesuai. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Ini berputar 45 derajat searah jarum jam. Berarti ini ke sana, dan miring ke sana, miring. Nah, ini miring. Kok sama
miring semua. Kita lihat, nah ini 2, 3, 4 semua. Kita cari yang ininya. Ini lingkaran, ini putih, hitam, putih dan hitam. Ini hitam, ini putih, hitam, ini hitam. Nah, antara ini sama B, C, D. Ini B, C, D ini yang atas nggak ada perbedaan, ya nggak ada ya. Berarti kita lihat ke bawah. Yang ini ke sana, arah ke sana, samping, berarti lurus. Nah, lurus semua ini. Berarti bukan itu. Kita cari. Nah, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ini salah. Kemudian ini arahnya ke bawah. Ini ke atas. Salah berarti. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 8. Seorang pelanggan telah mengajukan keluhan tertulis kepada perusahaan penerbangan tentang pengalaman buruk yang ia alami selama penerbangan terakhir. Ia menyebutkan keterlambatan yang signifikan, ketidaknyamanan di dalam pesawat, dan kurangnya komunikasi dari pihak maskapai selama situasi tersebut. Menanggapi keluhan tersebut, sikap pihak perusahaan seharusnya adalah minta maaf. A. Menyampaikan perihal faktor eksternal seperti cuaca buruk sebagai penyangkal tanggung jawab atas keterlambatan tersebut. B. Mengirimkan tanggapan singkat yang menginformasikan penerimaan keluhan tanpa komitmen nyata untuk perbaikan dan perubahan. Nah, ini tanpa komitmen nyata. C. Meminta maaf, memberikan penjelasan yang transparan dan tanggung jawab. Meminta maaf, memberikan penjelasan transparan dan tanggung jawab. Nah, ini poinnya bagus ini. Dia mengatakan bahwa pengalaman penerbangan telah sesuai dengan standar internasional sehingga keluhan pelanggan tidak mendasar. Kita sebagai pelayan pabrik ya. Menyediakan kompensasi yang sesuai seperti diskon untuk penerbangan berikutnya sebagai upaya minta maaf. Nah, ini ada upaya minta maaf, tapi masih kalah ini poinnya 5, ini C. Terus kemudian poin 4-nya di mana ini? Ini ada kata-kata minta maaf. Ini poinnya 4. Terus poin 3 menyatakan bahwa pengalaman penerbangan. Nah, ini minus sebenarnya. Ini 3. Kemudian 2, 1. Lanjut nomor 9. Suatu hari dalam rapat tim proyek terungkap bahwa ada kesalahan besar dalam menyusun laporan akhir proyek yang seharusnya telah selesai minggu lalu. Semua anggota tim terlibat dalam penyusunan laporan tersebut. Namun setelah dilakukan investigasi diketahui bahwa salah satu anggota tim telah menyampaikan informasi yang salah kepada semua anggota tim. Sikap Anda sebagai anggota tim adalah A. Menyarankan agar ia menyelesaikan laporan tersebut karena dirinya telah berbuat salah dalam menyampaikan informasi. Menyarankan agar ia menyelesaikan laporan. B. Mengumpulkan anggota tim untuk membahas bersama penyebab kesalahan dan mencari solusi bersama. Nah, ini. C. Meminta maaf secara pribadi kepada atasan karena laporan terlambat akibat tim yang telah memberikan informasi tidak benar. Tanggung jawabnya mana? D. Membuat laporan sendiri dan mengabaikan kesalahan yang terjadi di dalam tim karena Anda hanya menginginkan bahwa laporan selesai tepat waktu. Mengabaikan. Bagus. E. Meminta atasan untuk memberikan teguran kepada anggota tim yang memberikan informasi salah sebagai pelajaran bagi anggota tim yang lain. Kita sebagai pemimpin seharusnya kita yang bertanggung jawab. Jadi jawabannya untuk poin 5 yang B. Kita harus bertanggung jawab dan mencari solusi bersama. Nah, untuk poin 4 ini negatif semua. Nah, ini poin 4. Poin 3-nya meminta maaf pada pimpin atas minta maaf kepada atasan. Terus poin 2-nya itu ini. Terus poin 1-nya ini. Lanjut nomor 10. Seorang pengacara yang bekerja di sebuah firma hukum ternama mendapati bahwa kliennya seorang pebisnis sukses. Setelah memberikan kesaksian palsu. Nah, ini memberikan kesaksian palsu dalam persidangan yang melibatkan sengketa bisnis. Pengacara tahu bahwa kesaksian palsu tersebut dapat membantu klien memenangkan kasus.
Namun hal tersebut akan melanggar etika profesi hukum. Sikap pengacara tersebut seharusnya adalah A. Membimbing klien untuk terus mempertahankan kesaksian palsu demi keuntungan hukum dan kesuksesan kasus. Ini nggak bagus. B. Menarik diri dari perwakilan klien untuk memberitahu kantor hukum tentang alasan pengunduran diri karena tidak ingin melanggar kode etik. Nah, ini bagus ini. C. Menyampaikan kesaksian palsu kepada pengadilan tanpa memberitahu klien tentang konsekuensinya menyampaikan kesaksian palsu. Ini oke lah, tapi kliennya ini yang minus itu. Kita nggak bertanggung jawab sama kliennya. Dia mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menarik kembali kesaksian klien tersebut karena berkaitan dengan kode etik yang harus dipatuhi bersama. Bagus. Memberitahu klien tentang ketidakpatuhan etika dan merencanakan strategi hukum yang lebih jujur untuk mempertahankan kasus. Nah, ini ada poin plusnya, yaitu menasihati si klien yang berbuat curang. Ini poinnya 5 berarti. Terus poin 4-nya yang B, menarik diri. B ini poinnya 4. Terus poin 3 ya tentunya ini. Nah, ini minus semua. Berarti 2 di C. Ini poin 2, ini poin 1. 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.